Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan coba untuk kembali melanjutkan materi dari embriologi dan histologi, khususnya di materi epidemiologi kanker. Karena habis ini kita akan bahas tentang kanker. Namun sebelum kita bahas tentang kanker, baik itu secara histologi dan sebagainya, kita bahas terlebih dulu tentang epidemiologi kanker. Kalau kita lihat dari kanker sendiri, ini insiden tiap tahunnya itu selalu meningkat. Ini data tahun 2018, di mana insiden atau tingkat penderita kanker yang baru terdeteksi atau baru terjadi, ini yang terbesar ada di kanker paru-paru, kemudian kanker payudara, kolorektal atau usus, prostat, dan juga lambung. Namun untuk tingkat kematian dari kanker tersebut, yang terbesar ini adalah paru-paru, kemudian usus, lambung, hati, dan juga payudara. Nah, ini adalah data dari dunia. Sedangkan kalau kita lihat data di Indonesia, kanker yang ada di Indonesia, yang pertama ini terjadi pada kanker payudara, itu yang terbesar, dilanjut dengan kanker serviks, kemudian paru-paru, usus besar, baru hati. Nah, ini adalah tingkat prevalensi yang berbeda dengan yang ada di dunia. Dan kalau kita lihat fakta kanker di Indonesia, ini setiap tahunnya itu bisa meningkat. Tahun 2018 itu kasus barunya, insidennya itu sebesar 3.408.809 orang. Sedangkan kematiannya itu bisa mencapai 207.210. Jadi kalau kita lihat tingkat kematian kanker di Indonesia ini sangat tinggi. Bahkan kalau kita saat ini sedang ramai dengan COVID-19, sebenarnya kanker jumlah kematiannya lebih besar dibanding dengan COVID-19. Nah, pembesaran dari angka ini itu dilihat dari beberapa jenis faktornya, di mana faktor dari angka kejadian kanker ini bisa dilihat dari jenis kelamin, umur, ras, lingkungan, geografik, dan herediter. Kalau kita lihat dari jenis kelamin, saat ini paling besar kejadian kanker itu terjadi pada wanita. Karena kalau kita lihat prevalensi di Indonesia atau insiden di Indonesia, itu yang terbesar ada kanker payudara dan juga serviks, di mana kedua ini itu yang terjadi pada wanita. Walaupun di payudara ada juga kanker payudara pada laki-laki, tapi persentasenya sangat kecil sekali. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat jenis kelamin mempengaruhi dari jumlah kanker, di mana wanita lebih besar dibanding dengan laki-laki. Kemudian kalau kita lihat dari umur juga banyak faktor pengaruhnya dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor geografik. Jadi kalau faktor geografik ini berhubungan sama lingkungan, di mana geografik dan lingkungan ini bisa mempengaruhi terjadinya kanker pada seorang. Di mana kita bisa lihat kalau di Amerika ataupun di Eropa itu paling banyak pasien itu menderita kanker mamai dibanding dengan Jepang. Jadi kalau kita bandingkan kedua negara ini, Amerika dengan Jepang atau Eropa dengan Jepang misalnya, jumlah penderita kanker mami itu terbesar ada di Amerika ataupun di Eropa. Sedangkan kalau kita bandingkan Jepang dengan Amerika, ternyata kanker lambung di Jepang ini 7 kali lebih banyak dibanding dengan di Amerika. Mungkin karena pola makannya yang sering mentah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di negara Afrika, yang paling besar adalah kanker liver. Sedangkan kalau di Cina, ini yang paling besar adalah kanker nasofaring. Mungkin karena tingkat polutan yang sangat tinggi, nanti bisa menyebabkan terjadinya kanker nasofaring. Kita lihat apa saja mempengaruhi dari lingkungan tersebut. Yang pertama adalah merokok, polusi udara, pabrik, asap kendaraan, dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan kanker paru-paru. Karena kalau kita lihat dari polusi sendiri itu banyak sekali gas-gas, kemudian aerosol dan sebagainya, sangat berbahaya bagi tubuh. Kita bisa lihat di pagi hari itu kabut, itu sebenarnya kabut asap, itu bisa terlihat di pagi hari sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru. Hati-hati kalau Anda mau olahraga, lebih baik tidak dilakukan di pagi hari, harus agak siang sampai matahari agak naik sehingga smoke-nya atau kabut asap tadi keangkat, baru kita olahraga. Kemudian penggunaan sirih ini bisa menyebabkan kanker bibir, kanker rongga mulut yang biasa dilakukan budaya orang tua zaman dulu ya, menggunakan sirih.
itu bisa menyebabkan kanker bibir ataupun rongga mulut. Adapun nikah muda ini bisa menyebabkan kanker serviks. Ini sering terjadi pada wanita-wanita yang menikah muda. Kemudian makanan ikan, asap, baik itu diasap atau diasin, itu bisa menyebabkan nasofaring. Sebenarnya kalau makanan ikan asap ini karena prosesnya. Jadi kalau prosesnya itu menggunakan asap pengasapan, banyak karbon yang menempel di ikannya dan sebagainya, itu bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan kanker nasofaring. Kemudian konsumsi alkohol bisa menyebabkan kanker liver atau hati. Jadi ketika orang itu minum minuman keras, mabok dan sebagainya, yang pertama kali di metabolisme alkoholnya itu ada di hati. Ketika terjadi perusakan hati, lama-lama terjadi namanya kanker liver. Kemudian diet lemak berlebih. Nah, diet ini bukan berarti mengurangi, tapi diet dalam artian mengkonsumsi. Jadi kalau Anda bisa biasa menyebut diet itu adalah mengurangi, itu sebenarnya salah kaprah. Diet itu artinya mengkonsumsi. Jadi kalau kita sebutkan diet lemak, itu artinya konsumsi lemak. Diet lemak berlebihan itu berarti mengkonsumsi lemak yang sangat banyak. Nah, ketika kita mengkonsumsi lemak yang sangat banyak, itu bisa menyebabkan kanker kolon ataupun kanker mamai, karena lemak yang tidak termetabolit di dalam tubuh, tetap tidak terurai ya, itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan yang mudah menyimpan lemak, kolon, mamai, dan sebagainya. Kemudian faktor umur. Faktor umur ini secara umum frekuensi kanker meningkat dengan meningkatnya usia juga. Ini berhubungan sama akumulasi mutasi somatik dalam tubuh seorang tersebut dan juga menurunnya sistem imun. Jadi makin tua, sistem imun sudah jelas makin menurun. Dan ketika terjadi akumulasi atau terjadi perubahan dalam tubuh waktu mudanya, itu terjadi akumulasi, bertambah jejasnya, bertambah jumlahnya, sehingga terjadilah yang namanya kanker. Kemudian kebanyakan kematian yang terjadi akibat kanker untuk usia lanjut ini berkisar 55-75 tahun, karena tadi berhubungan sama sistem imun dan sebagainya. Namun kita bisa lihat juga ternyata ada juga anak-anak di bawah usia 15 tahun itu yang meninggal akibat kanker. Jadi kalau kita lihat 10% dari total kematian yang ada pada anak-anak gitu ya, itu 10%-nya itu akibat kanker. Yang lainnya bisa karena DB dan sebagainya, namun 10% dari kematian anak-anak itu pada umumnya karena kanker, yaitu usia di bawah 15 tahun. Nah, kanker yang menyebabkan kematian pada anak-anak yang paling sering adalah leukemi, tumor otak gitu ya, atau sistem saraf, limfoma, jaringan lunak, sarkoma ataupun tulang. Nah, ini adalah kematian yang sering terjadi pada anak-anak. Kemudian faktor turunan. Faktor turunan juga berperan dalam terjadinya kanker, di mana ada sindrom yang diturunkan yang menyebabkan terjadinya kanker. Di mana kanker ini terjadi akibat adanya mutasi pada gen yang tunggal, kemudian gen tadi tumbuh atau sel tadi tumbuh sehingga menyebabkan risiko terjadinya tumor. Contoh misalnya retinoblastoma atau neurofibromatosis tipe 1 ataupun tipe 2. Nah, kalau kita lihat dari familial cancer, artinya keturunan tadi, itu bisa saja kanker-kanker yang diturunkan dari ibunya ke anaknya ataupun bahkan ke turunan bawahnya lagi. Seperti kanker kolon, kanker mamai ataupun kanker ovarium, itu ada kanker yang diturunkan dari atas, baik itu dari orang tua ataupun dari kakek nenek. Ciri khasnya seperti apa? Bahwa tumor itu terjadi pada usia yang sudah mulai dewasa, tidak kelihatan di usia muda karena tidak akumulasi. Kemudian tumor terjadi pada 2 atau lebih hubungan keluarga. Makanya kadang-kala kita selalu mengingat tidak boleh menikah dengan kerabat yang dekat, karena ketika dekatnya kerabat tadi itu bisa meningkatkan mutasi atau menyebabkan resesif dalam gen itu lebih tinggi, sehingga terjadi namanya tumor hingga ke kanker. Nah, tumor ini disebut dengan tumor bilateral ataupun multiple. Nah, ada juga terjadi karena gangguan perbaikan dalam DNA. Jika ketika diturunkan, kemudian resesifnya tadi meningkat, sulit untuk proses perbaikan khususnya ke DNA, maka terjadi namanya tumor pada sel tadi, khususnya seperti kanker pada kulit. Nah, itu adalah turunan-turunan.
Kemudian kita bahas tentang karsinogenesis atau dasar molekular pembentukan kanker, di mana kita mengenal nanti ada yang namanya onkogen, yaitu gen yang produknya berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik. Jadi kalau kita lihat, neoplastik itu adalah sel kanker atau sel tumor, di mana akan ada onkogen. Jadi ada hubungan dengan gen. Prinsipnya, dasar karsinogenesis adalah adanya kerusakan genetik non-letal pada sel. Jadi ketika ada sel yang mengalami kerusakan genetik, tapi dia tidak dimatikan, bahkan cenderung ditumbuhkan, dihidupkan, dipertahankan, disitulah dasar terjadinya tumor hingga kanker. Nah, kerusakan genetik ini bisa disebabkan karena lingkungan ataupun turunan. Jangan Anda pelajari lagi tentang jejas yang bisa menyebabkan kerusakan dan menyebabkan ada perubahan dalam sel. Nah, tumor ini merupakan hasil dari pembelahan atau proliferasi klonal dari satu sel yang telah mengalami kerusakan genetik. Jadi karena satu sel saja yang harusnya dimusnahkan, ini tidak dimusnahkan, itulah terjadi namanya tumor hingga kanker. Ada 3 golongan gen pengatur pertumbuhan. Yang pertama, adanya pencetus pertumbuhan, yaitu proto-onkogen. Kemudian mengalami mutasi menjadi onkogen. Kemudian ada penghambat pertumbuhan, yaitu tumor suppressor gen atau anti-onkogen. Dan juga ada gen pengatur apoptosis. Nah, ketiga ini target utama dari kerusakan genetik atau target utama dari munculnya yang namanya tumor ataupun kanker. Selain ketiga gen di atas, sebenarnya ada lagi gen yang bisa berperan dalam kanker ataupun tumor ini, yaitu gen yang mengatur perbaikan kerusakan DNA atau DNA repair gen. Nah, sebenarnya kalau ada sel yang mengalami kerusakan genetik, sebenarnya harusnya diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, terjadi namanya transformasi neoplastik. Berikut adalah skema dari terbentuknya kanker. Anda harus pelajari ini karena di sini adalah dasar terbentuknya kanker. Jadi kalau kita lihat di sini ada sel normal, kemudian terjadi pengaruh atau jejas pada lingkungan, lingkungannya dari kimia, radiasi, virus dan sebagainya, maka sel normal tadi itu katakanlah dia tetap hidup. Karena bisa saja terjadi pada sel yang terkena jejas itu adalah apoptosis, nekrosis, adaptasi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sel normal ini mengalami gangguan dari lingkungan, kimia, radiasi, virus dan sebagainya, dan sel tersebut membelah dua untuk menghasilkan keturunannya, karena kita tahu bahwa ada namanya pembelahan yang berhasil untuk proliferasi, pertambahan sel, ada yang untuk reproduksi. Kita mengenal ada yang namanya mitosis dan meiosis. Mitosis memperbanyak jumlah sel. Kalau meiosis ke arah reproduksi. Diploid menjadi haploid, itu untuk meiosis. Kalau mitosis, diploid tetap menjadi diploid, 2N tetap 2N. Nah, ketika ada sel yang normal tadi itu membelah untuk memperbanyak jumlah selnya, ternyata ketika dia membelah terjadi kerusakan DNA pada saat proses pembelahan tadi. Idealnya akan ada gen yang memperbaiki DNA tadi. Tapi kalau DNA tadi tidak bisa diperbaiki, maka terjadi namanya mutasi. Mutasi pada sel yang somatik. Jadi sel yang terus membelah, sel pertumbuhan atau perkembangan, ini adalah mengalami mutasi. Nah, mutasi ini itu ketika ada sel yang mutasi, harusnya onkogen itu tidak tumbuh, tapi karena dia ada mutasi kemudian terjadi aktivasi onkogen, kemudian tumor suppressor gennya tidak aktif dan juga apoptosisnya tidak begitu aktif, maka terjadilah pembelahan sel yang tidak diregulasikan atau tidak dibutuhkan atau tidak berkoordinasi dengan tubuh. Jika kita lihat seperti ini, idealnya, saya sebutkan idealnya, ketika sel normal tidak bisa diperbaiki, harusnya dihancurkan dengan mekanisme apoptosis. Kalaupun dia tidak dihancurkan, terjadinya onkogen, harusnya anti-onkogen pun aktif sehingga ditekan pertumbuhan sel tumornya. Tapi karena
onkogennya aktif, kemudian anti-onkogennya tidak aktif, apoptosisnya tidak berjalan dengan baik, maka terjadi pertumbuhan sel yang mutasi tadi tanpa daya regulasi dari tubuh. Dan ketika dia bertambah 1 jadi 2, 2 jadi 4, idealnya dia dihancurkan. Tapi karena apoptosis pun tidak berjalan dengan baik, dia hanya mengajukan sedikit. 1 jadi 2, 2 jadi 4, itu dihancurkan 1, tetap sisa 3. Lalu 3 bertambah jadi 6 dan seterusnya. Nah, ini prosesnya pertambahan jumlah sel tadi menyebabkan namanya ekspansi. Ketika ekspansi ini didukung dengan pembuluh darah yang menyalurkan nutrisinya melalui darah, kemudian sistem imun yang turun, baik itu karena usia ataupun karena badan yang kurang baik dan sebagainya, dan juga ditambah dengan mutasi baru lagi, bisa karena shock kimia, radiasi dan sebagainya, maka sel yang mengalami klonal tadi yang terus membelah tadi menjadilah yang namanya tumor. Tumor kemudian berkembang terus, maka terjadi namanya kanker. Jadi sebenarnya tumor dan kanker sama, bedanya tingkat keganasan. Tumor itu adalah jinak, tumor ganas disebut dengan kanker. Nah, ketika terjadi kanker tadi, maka sel-sel tadi mengalami invasi ke semua bagian tubuh dan mengalami penyebaran atau yang disebut dengan metastasis. Nah, ini adalah perjalanan dari normal sel menuju ke arah kanker. Kemudian kita melihat gambaran klinik neoplasia atau kanker atau tumor pada host atau pada pasien. Sebenarnya kanker ini lebih mengancam jiwa pasien daripada tumor jinak. Atau secara kalimatnya, tumor ganas lebih mengancam jiwa pasien daripada tumor jinak. Namun baik tumor ganas ataupun jinak, ini keduanya dapat menyebabkan morbiditas, pergerakan seorang, ataupun kematian, mortalitas, itu pada seorang meningkat. Hal ini dikarenakan lokasinya dan gangguan pada organ sekitar ataupun efek pada aktivitas fungsional seperti sel yang mensintesis hormon, kemudian ada mekanisme lainnya, metabolisme lainnya, sehingga dia terganggu fungsi dalam tubuhnya, ataupun terjadi pendarahan serta infeksi sekunder. Nah, kalau kita lihat dari efeknya, ada yang disebut dengan efek lokal. Contoh misalnya adenoma hipofisa yang kecil ukurannya 1 cm. Dia ada di daerah hipofisa sehingga menekan atau merusak kelenjar lainnya sehingga terjadi namanya hipopituari. Ada juga tumor hipofisa sama juga kayak di atas. Ini bisa mendesak kiasma optikum, itu dekat dengan belakang mata. Itu tumornya dari situ. Dia menekan kiasma optikum sehingga pandangan seorang tersebut itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Jika seorang tidak ada gangguan dan sebagainya, mata tidak sering melihat handphone, TV, ataupun lain sebagainya, tapi penglihatan terus menurun, nah itu dikhawatirkan adanya massa di bagian hipofisa yang menekan kiasma optikum. Kemudian lemioma pada dinding adrenal renalis di atas ginjal menyebabkan renal iskemi sehingga menghasilkan hipertensi. Ada karsinoma pada beberapa saluran empedu, ukuran juga sama, diameter kecil, tapi bisa menyebabkan obstruksi biliar. Kemudian ameloblastoma, kerusakan tulang, bisa menyebabkan kerusakan tulang. Kemudian kalau tumor ganas atau kanker itu infiltratif, dia masuk ke sel-sel lainnya, kemudian terjadi namanya nekrosis jaringan sekitarnya, terjadi pendarahan, nanti terjadi namanya anemia dan juga infeksi sekunder. Adapun efek dari metabolik pada tumor, contohnya adalah adenoma atau karsinoma beta sel dari islet atau sel pankreas, di mana nanti terjadi namanya hiperinsulin. Jadi insulin itu akan meningkat banyak dalam tubuh sehingga kadar gulanya selalu rendah. Nah, ini bisa saja terjadi karena adanya kanker atau tumor pada bagian pankreas sehingga mengganggu dari sel beta yang ada di pankreas tadi, sehingga dia memunculkan efek metabolik. Kemudian ada juga adenoma pada korteks adrenal juga di ginjal. Ini bisa menyebabkan retensi natrium, hipertensi, ataupun hipokalemia. Ada juga tumor paratiroid. Paratiroid ini atau PTH menghasilkan paratiroidisme ataupun kanker kasekia, di mana suatu keadaan pada penderita kanker yang sudah tinggi stadiumnya, kemudian terjadi penurunan berat badan, anoreksi, anemia, ataupun kelainan metabolis.
Nah, efek-efek ini lah yang bisa kita lihat secara gejala-gejala seorang tersebut. Kemudian kita bisa lihat dari hasil laboratorium dan sebagainya, kita bisa lihat efek-efek tersebut. Jika seseorang tersebut mengalami tumor atau kanker, ada beberapa pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran grading dan staging dari kanker. Kalau grading ini, kita melihat derajat keganasan yang dilihat secara mikroskopis. Sedangkan staging, stadium kanker, ini dilihat untuk menentukan prognosis kanker tersebut dan dilihat secara makroskopis. Nah, grading ini itu dilihat berdasarkan diferensiasi sel, jumlah mitosis di dalam lapang pandang atau di dalam sel yang mengalami perubahan. Kriteria grading pada berbagai kanker bisa berbeda-beda. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 4. Contoh misalnya adenokarsinoma. Ini grade-nya 1 sampai 3. Kalau squamous ini adalah 1 sampai 4. Nah, kalau staging kita lihat secara makroskopis. Biasanya dicek secara klinis dan juga radiologis. Di USG, di Ronsen, di CT scan dicek. Kemudian kita lihat atau di biopsi, diambil jaringannya, kita lihat ukurannya, lihat dari ukuran tumornya, kemudian penyebaran secara lokalnya, kemudian penyebaran ke mana-mananya itu kita lihat dari stagingnya, sehingga kita menentukan stage-nya dia masih rendah atau sudah tinggi. Kemudian kita melihat tentang pendekatan diagnosis tumor. Jadi pendekatan diagnosis tumor ini kita lihat pertama dari kecurigaan klinis. Nah, kalau TLM biasa di laboratorium klinis itu kita bisa mengukur adanya kecurigaan terhadap seseorang apakah dia kena tumor atau tidak, tapi masih sebatas kecurigaan, belum diagnosis pasti. Kemudian ada juga diagnosis dini kanker. Ini pun bisa kita lihat untuk mengecek apakah ada kemungkinan seorang tersebut bakal menderita kanker atau tidak. Makanya disebut dengan diagnosis dini kanker. Kemudian diagnosis lab cancer. Nah, ini baru menentukan apakah benar seorang tersebut terkena tumor atau tidak, atau sampai ke arah kanker. Nah, untuk diagnosis lab kanker ini itu harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibanding dengan kecurigaan klinis, karena dia berhubungan sama pengukuran, pembuatan sediaan yang benar-benar harus layak pakai. Nanti kita akan lanjutkan untuk diagnosis lab cancer ini di semester depan. Kita akan lihat tentang pemeriksaan atau kecurigaan klinis dulu. Yang pertama adalah pemeriksaan biokimia. Yang pertama menentukan kadar enzim, hormon, ataupun penanda tumor dalam darah. Jadi kita ambil darah, kita buat serum, kita lakukan pemeriksaan secara instrumen menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan sebagainya. Nah, kalau kita menghasilkan nilai-nilai yang diukur secara klinis tadi menggunakan serum, hasil tadi tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker. Jadi hati-hati ketika ada seorang dicek di lab, diambil darahnya, kemudian dicek apakah dia kanker atau tidak. Senilai apapun hasilnya, belum bisa dipastikan bahwa orang tersebut kanker atau tidak. Jadi untuk apa diperiksa tadi? Yang pertama untuk mendeteksi dini ada atau tidak kemungkinan. Contoh misalnya PSA. Kalau PSA ini tinggi, maka kita curiga bahwa pasien tersebut kanker prostat. Atau misalnya CA tinggi, maka kita bisa curiga ini kanker kolon, walaupun belum tentu. Atau ketika seorang tersebut sudah pernah dioperasi kanker kolon, kita cek lagi CA-nya masih tinggi, berarti ada kemungkinan terjadi kekambuhan atau dia nyebar ke tempat lain. Atau misalnya CA125, ada kemungkinan dia kanker payudara atau mungkin ada kelainan dari hormon dan sebagainya, tapi kita masih curiga. Nah, ketika curiga terhadap suatu pasien, kita pastikan apakah dia betul atau tidak. Sambil mudahnya, karena saat ini sedang marak COVID, misalnya orang tersebut di rapid test tentang COVID, hasilnya positif. Ketika hasilnya positif itu belum tentu positif. Dan untuk memastikan apakah dia benar-benar positif atau tidak, maka kita lakukan swab. Ketika swab tersebut dicek positif, maka ada kemungkinan 90% itu positif, walaupun tidak ada suatu instrumen yang memastikan dia 100% positif, tapi setidaknya di atas 90% atau 95%. Nah, ketika seorang tersebut sudah dicurigai adanya kanker atau tumor dan sebagainya, dilanjut dengan laboratorium kanker atau
diagnosis laboratorium kanker dengan metodologi mikroskopis atau morfologi dari sel. Yang pertama, histologi. Ada yang namanya histologi aspiratif, ada yang namanya histologi eksfoliatif. Kalau aspirasi ini diambil paksa. Jadi misalnya nih ya, ada benjolan dalam payudara seorang, itu tusuk dengan jarum, kemudian digoyang-goyang sampai keluar cairan. Kemudian kita buat preparat. Nah, itulah yang disebut dengan aspirasi jarum halus. Ada juga eksfoliatif. Eksfoliatif itu bisa dengan mekanik ataupun terlepas dengan sendirinya. Misalnya pap smear, kita kerok serviks seseorang, kita buat preparat. Atau histologi cairan tubuh, berat, ACTES, dahak, dan sebagainya, itu adalah eksfoliatif. Tersebut lepas dengan sendirinya. Urin gitu ya, juga sama eksfoliatif. Nah, kita buat preparat dari sel yang aspiratif tadi atau eksfoliatif, kita lihat morfologinya. Ada nggak perubahan morfologi dari sel tadi? Makanya kalau Anda praktikum menggambar tentang sel, tidak boleh salah, karena ketika salah, dikhawatirkan apa yang Anda gambar itu menghasilkan diagnosis lainnya. Nah, ketika histologi sudah cek, misalnya seperti kanker serviks, dikerok lapisan serviknya, kemudian rongga mulut dan sebagainya, itu ada histologi. Ada juga metode histopatologi. Ini organ yang dipotong. Misalnya ada kanker payudara, maka kita ambil tuh di operasi payudaranya, kita ambil, kita buat preparatnya, itu ada histopatologi. Kemudian ada juga frozen section atau frescope. Ini adalah pemeriksaan histologi cepat saat operasi. Jadi ketika ada orang dibedah nih, misalnya ususnya dibedah, ketika dibuka bagian perutnya, diambil ususnya, si pasien tidak segera ditutup. Usus tadi harus dikirimkan ke laboratorium potong beku, dibuat preparat maksimal 30 menit, dicek hasilnya. Kalau kata lab frescope itu atau potong beku tadi cukup, maka ditutup. Pasiennya ditutup lagi jahitannya. Tapi kalau kata lab potong beku ini masih ada yang harus dipotong, maka dipotong lagi. Nanti kalau kata hasil frescope udah cukup, ya berarti tinggal ditutup. Nah, itu adalah potong beku. Makanya tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa harus ada frescope? Itu untuk menentukan radikalitas operasi tumor ganas, atau menentukan jinak atau ganasnya saat operasi, atau masih tersisa atau tidak tumor tadi dalam tubuh seorang. Nah, itu adalah potong beku fungsinya ya. Kemudian dari histologi, histopatologi, frozen section ini biasanya menggunakan pewarnaan sederhana, hanya untuk melihat morfologinya, bentuk selnya bagaimana, bentuk intinya bagaimana, dan sebagainya. Kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, dari histologi, histopatologi itu dilakukan pewarnaan imunohistokimia. Nanti Anda belajar di semester 4. Belajar imunohistokimia, ini adalah metode di mana antibodi digunakan untuk mendeteksi antigen dalam jaringan. Jadi kita buat preparat, kita cek ada nggak antigen di situ. Nah, itu adalah imunohistokimia. Kemudian flow cytometry, ini terutama digunakan pada kasus leukemi atau cairan-cairan tubuh ya, karena dia menggunakan aliran flow cytometry, dan juga berguna untuk mengetahui konten dari DNA, apakah dia diploid, haploid, poliploid, dan sebagainya. Nah, di sini digunakan untuk menentukan prognosis. Ketika imunohistokimia, flow cytometry, dan sebagainya digunakan untuk pemeriksaan kanker, dan kita ingin lihat sejauh mana kanker itu mempengaruhi DNA-nya, maka kita lakukan yang namanya diagnosis molekular. Penggunaan teknik molekular di negara maju ini sudah mulai berkembang, di mana diagnosis molekular ini digunakan untuk menentukan diagnosis tumor maupun melihat prognosis tumor. Kira-kira perilaku tumornya bagaimana nih? Dia nyebar kemana? Dia merubah sel sampai sejauh mana? Nah, itu adalah diagnosis molekular. Atau kita bisa melihat dengan fluorescence in situ. Ini lebih naik lagi tingkatannya, karena kita bisa melihat translokasi dari sel tersebut dan sebagainya, dapat melihat amplifikasi dari onkogen, dan juga menggunakan PCR untuk membedakan sel limfosit T yang monoklonal, yang neoplastik yang menyebabkan kanker, ataupun yang poliklonal yang jinak. Kemudian dapat juga melihat dari amplifikasi dari onkogen. Kalau kita lihat tadi dari mulai pemeriksaan dari biokimia, serologi, sitologi, histopatologi, imunohistokimia hingga PCR ini berhubungan sama peran Anda sebagai seorang TLM. Jadi hati-hati
Anda seorang TLM bisa saja masuk ke dalam laboratorium ini, cuma syaratnya Anda harus punya kompetensi yang baik. Karena kalau tidak, maka akan terjadi namanya negatif palsu ataupun positif palsu. Nanti kita akan lebih jelas untuk pembahasan tentang pembuatan preparat dan sebagainya yang berhubungan sama kanker di semester depan. Ya, jadi silakan Anda teruskan belajar. Kemudian silakan Anda baca-baca. Jika ada perbedaan, ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Sekali lagi, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.